pas Pentakosta. Pentakosta artinya ke-50. Jadi hitung dari Tuhan Yesus bangkit, 40 hari kemudian dia naik ke surga, 10 hari kemudian Roh Kudus dicurahkan. Ada pesta besar-besar kalau di Yerusalem, ada pesta. Hari ini pesta luar biasa karena ada hari raya yang disebut sebagai hari raya 7 minggu, hari raya pondok daun-daunan. Itu pesta besar dan semua hulu hasil dibawa. Apakah itu padi, jagung, tebu, segala macam, ayam, bebek, rajutan, tenunan, itu dan itu masih dipertahankan di gereja-gereja, terutama kalau Gemit di gereja-gereja di kampung-kampung. Kita sekarang saya akan kita berdoa dulu kita berdoa untuk firman Tuhan yang mau disampaikan kepada kita. Mari kita berdoa. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Allah, supaya kami yang bersekutu ini diberikan pengampunan dan kelayakan untuk kami boleh ada di sekitar firman-Mu, berkata-kata tentang kebenaran-Mu itu. Lalukan daripada kami semua bentuk pencobaan yang sengaja dipakai oleh iblis untuk menghalangi kami dalam kami mendekatkan diri dengan kebenaran. Teduh tenangkan hati kami Bapa, dan berbicaralah buat kami ya Tuhan. Karena Yesus Kristus yang adalah firman yang berkuasa itu, dalam ketaatan dan kerinduan kepadanya kami menyerahkan permulaan sampai akhir pelayanan firman Tuhan dalam tuntunan kasih-Mu ya Bapa. Amin. Bapak Mama semua, ini Shalom. Shalom. Ini hari Pentakosta. Jadi gereja Mesej di Timur, mohon maaf kalau ada yang bukan dari Gemit. Ada bacaan khusus yang disiapkan oleh Majelis Sinode. Kita tidak berbicara tentang misalnya peristiwa 2000 tahun yang lalu, kurang 2000 tahun yang lalu, di mana para murid berkumpul di Yerusalem, di Bait Allah di Yerusalem, lalu ada angin yang bertiup dan lidah-lidah api seperti api hinggap di para murid, lalu mereka dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus dan mereka mulai berbahasa roh dalam segala bahasa dimengerti oleh semua orang yang ada di situ, dan kemudian banyak orang yang menjadi percaya, walaupun ada juga orang yang mengatakan bilang mereka mabuk air anggur. Tetapi hari ini seperti yang dikisahkan oleh kisah pasal 2 itu, tetapi hari ini kita akan lihat pada cara hidup atau orang yang mesti hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Dan kita tidak melihat atau berbicara tentang bagaimana Roh Kudus dicurahkan, tetapi bagaimana orang yang telah memiliki Roh Kudus dalam hatinya mesti hidup. Amin. Firman Tuhan itu selalu baru. Kita sudah dengar tadi ini di gereja, tapi firman Tuhan itu selalu baru. Setiap pendeta punya karisma, punya kemampuan untuk berbicara satu ayat saja bisa 10 atau lebih khotbah. Apalagi ini dari surat Galati pasal 5 seperti yang diatur oleh Majelis Sinode untuk hari ini. Galati pasal 5 ayat 16 sampai ayat 26. Banyak, dan kita percaya bahwa firman Tuhan itu selalu baru tiap hari. Hidup menurut daging atau roh. Kita baca satu orang satu ayat supaya ada perhatian. Saya baca dahulu ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti
keinginan daging. Ayat 17 silakan. Sebab keinginan daging berlawanan dengan Satu orang. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jika kamu mempunyai pada roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Pelan-pelan saja. Perbuatan daging telah nyata, yaitu kegaduhan, kegemaran, hawa nafsu, Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukkan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperintahkan, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Kalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh, dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling membenci. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar, menyimpan di dalam hati, lalu melakukan dalam hidup kita setiap hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Shalom. Shalom. Yang namanya godaan itu sebetulnya dia bentuk lain dari kejahatan. Godaan itu sama dengan kejahatan, tetapi dia tampil dalam bentuk sesuatu yang indah. Yang namanya kejahatan itu dia tampil dalam bentuk sesuatu yang indah, sesuatu yang menarik, sesuatu yang menggiurkan, yang sifatnya menggoda dan mengganggu hati, tetapi yang menjerumuskan. Orang yang tidak tahan terhadap godaan akan jatuh dan terjerumus ke dalam kejahatan. Orang biasa menyebutnya sebagai berbuat dosa. Jadi orang yang hari-hari bertemu dengan godaan itu, yang nama godaan itu dia tidak muncul dalam bentuk yang buruk, tapi selalu dalam bentuk yang bagus, yang indah, yang menyenangkan, yang menggiurkan, sesuatu yang memalek itu tidak ada godaan. Sesuatu yang jelek, yang hitam, yang tidak baik, yang tidak menggiurkan, yang tidak menggoda dan tidak mengganggu, itu bukannya godaan. Dan godaan itu yang manis, yang indah, yang menarik, yang menggiurkan, itu membuat orang terjerumus untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan, untuk membuat orang jatuh ke dalam dosa. Pada dasarnya, jika orang diperhadapkan dengan sebuah godaan, dalam diri orang itu akan terjadi apa yang disebut konflik batin. Apa? Konflik batin. Contoh, mau ambil sesuatu yang bukan haknya, yang menarik, yang bagus, yang indah, yang menawan itu, dia tahu bukan dia pemilik. Lalu dia mau ambil
terjebak dalam pertentangan itu antara melakukan dan tidak melakukan. Yang lain, suara yang satu bilang buat saja, ambil saja. Suara yang lain bilang bukan. Ini yang disebut sebagai pertimbangan hati nurani. Pertimbangan hati nurani. Hati nurani. Nah, dalam situasi seperti itu ada argumentasi, semacam pertentangan batin antara dua suara itu dalam diri manusia untuk buat pertimbangan antara mengambil dan tidak ambil itu, antara memiliki dan tidak memiliki itu. Kalau ambil nanti begini, kalau tidak ambil nanti begitu. Selalu ada pertentangan seperti itu. Nah, biasanya kalau orang yang sudah kehilangan hati nurani, orang biasa bilang hati nurani sumati, hati nurani subuta. Sonda ada lain. Orang yang hati nurani sumati, kehilangan hati nurani, orang yang subuta hati buta akan menyerah kalah, lalu melakukan perbuatan-perbuatan termasuk memiliki sesuatu yang bukan haknya itu, seperti contoh tadi. Dalam situasi seperti itu, orang tidak bisa dapat melihat lagi sesuatu yang jahat, bahwa sesuatu itu jahat. Dia akan selalu berpikir dan melihat bahwa segala sesuatu yang dia buat itu baik, termasuk ambil orang lain pun milik, termasuk melakukan tindak kejahatan. Dia bilang itu baik. Ini yang disebut menjerumuskan orang ke dalam dosa, melakukan tindak kejahatan. Itu akibat dari orang tidak memiliki lagi hati nurani. Sebaliknya, kalau ada orang yang memiliki hati nurani, jelas bahwa ia dapat mengalahkan dan menolak, menyatakan tidak sampai berani. Karena dia punya hati nurani bilang begitu, jangan ambil, jangan lakukan, itu tidak baik. Walaupun ada godaan datang, dia bilang tidak. Saya harus berani menyatakan tidak. Harus berani menyatakan tidak. Itu namanya penolakan. Harus berani mengatakan maaf untuk melakukan yang jahat. Karena dia tahu bahwa apa yang dia buat itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan Allah. Melakukan tindak kejahatan itu adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Tuhan Allah. Rasul Paulus juga bicara tentang hal tersebut, kedua hal tersebut, bahwa sesungguhnya dalam diri manusia itu ada dua hal yang saling bertentangan. Yang saling bertentangan satu dengan yang lain, yaitu keinginan daging dan keinginan roh. Keinginan roh dan keinginan daging. Rasul Paulus menggunakan istilah Yunani, jadi terjemahan bahasa Alkitab dalam bahasa Yunani. Rasul Paulus pakai sarkos, dari kata sark, artinya daging. Sebentar kalau kita lihat daging itu punya sifat kayak apa, lalu roh itu punya sifat kayak apa. Dan yang kedua kata yang berikut yaitu pneuma, keinginan roh.
berbuat baik. Sarkos itu selalu mendorong orang untuk melakukan yang jahat dan menghambat orang untuk berbuat yang baik. Jangan buat baik. Itu sarkos karena dia daging, sifatnya daging. Sebaliknya keinginan roh atau pneuma itu menghambat orang untuk berbuat jahat. Jangan berbuat jahat. Dan mendorong orang untuk melakukan yang baik. Mendorong orang untuk melakukan yang baik. Pneuma. Lalu kata Paulus, karena pertentangan itu, lalu manusia sering gagal untuk melakukan yang baik dan lebih suka melakukan yang jahat. Ini di ayat yang ke-17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ketong mau begini tapi ketong buat lain. Itu karena apa? Karena dalam diri kita ada pertentangan dua kuasa itu, antara baik dan tidak baik. Ada sarkos dan pneuma. Lalu ada pertanyaan. Pertanyaan itu sederhana tapi berat. Apakah oleh karena ada perbedaan dalam diri itu, dalam diri manusia itu, memang kedua hal itu mesti ada, lalu kita tinggal diam saja, pasif saja, tunggu saja, nanti itu kuasa dua bertentangan di situ, siapa yang menang dan ikut sendiri. Apakah peranan manusia tidak penting di situ? Ini pertanyaan yang menggugah kita. Mana yang menang? Nah, foto ikut sendiri. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Rasul Paulus memulai bagian ini dengan berkata, maksudku ialah hiduplah oleh roh. Hiduplah oleh roh. Berjalanlah di dalam roh. Berperilakulah sesuai roh. Kalimat yang dia pakai dalam bahasa Yunani, pneumateti peripateti. Pneumateti paripateti. Ini bukan potong pembahasa, jadi sedikit susah. Pneumateti peripateti. Mengapa? Supaya kata Paulus tidak akan menuruti keinginan daging. Kalau kita berjalan sesuai dengan kehendak roh, kalau kita bertutur kata sesuai dengan kehendak roh, maka kita tidak akan menuruti keinginan daging. Pneumati peripateti. Supaya kamu jangan berbuat jahat, kata Paulus, karena yang baik tidak bisa bersatu dengan yang jahat. Karena yang baik itu tidak bisa bersatu dengan yang jahat. Keduanya mau bikin kemana juga tidak bersatu, tidak bisa bersatu. Kalau ibarat minyak dengan air, walaupun ilmu pengetahuan mengajarkan kepada kita tentang beberapa jenis yang berbeda, kalau minyak dan air itu biar betul campur edok kemana, tapi kemudian tenangkan, kelihatan mereka bersatu, mereka menyatu. Tapi kalau diamkan kembali, beberapa waktu lamanya kita akan lihat bahwa minyak itu terpisah daripada air. Dia akan memisahkan. Walaupun ilmu pengetahuan bilang begitu, itu seumpama. Sama seperti gelap tidak bisa bersatu dengan terang. Kalau terang datang, gelap lari, hilang. Kalau yang baik itu datang, yang jahat akan pergi. Karena itu Paulus bilang, berjuanglah untuk jalan pada atau melakukan hidup oleh roh.
perjuangan itu artinya tidak boleh menyerah. Kita tidak boleh diam. Kita mesti berhikmat. Dan hikmat itu selalu datang dari atas. Tidak ada hikmat dunia ada, tapi kalau hikmat yang dari atas yang kita pakai, maka akan ada kebijakan sehingga hidup kita dipimpin oleh Roh. Ini mesti ada perjuangan yang berat. Tetapi walaupun berat, mesti harus bisa. Kalau mau supaya hidup dipimpin oleh Roh, harus bisa. Kalau mau supaya perbuatan-perbuatan itu tidak mencemarkan nama Tuhan, harus bisa hidup dipimpin oleh Roh. Pneumati peripateti, hidup yang dipimpin oleh Roh. Itu yang pertama. Roh di sini dimaksudkan tentunya Roh Kudus, ya, Roh Allah. Karena beta waktu masih sekolah itu, ini ketemu dosen Pak Yewangu, dia bilang ada Roh Kudus, ada Roh Aku, ada Roh Kuda. Dia bilang Roh Kuda, kok Roh anjing, kok Roh babi, kok Roh binatang kok. Dan itu beda tipis sekali. Beda terlalu tipis antara Roh Tuhan dengan Roh Aku itu. Dan karena itu kita mesti bisa membedakan mana kehendak Allah yang patut dimenangkan untuk dilakukan daripada mengikuti keinginan atau roh kita. Karena dia pun beda terlalu tipis. Yang kedua, manusia yang hidupnya tidak dipimpin oleh Roh akan mengalami konflik. Tadi bilang konflik, kita omong secara umum saja, tapi ini lebih khusus. Konflik itu akan terjadi dengan dirinya, dengan Tuhan Allah, dan dengan sesama. Pertama dengan dirinya, lalu dengan Tuhan Allah, dan dengan sesama. Nanti kita lihat di sini. Yang mengalami konflik dengan dirinya adalah mereka yang terjerumus untuk melakukan dosa. Seperti yang Paulus sebutkan, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, kemabukan, pesta pora, dan lain-lain. Orang yang tidak bisa berdamai dengan dirinya, itu dia mudah terjerumus untuk hidup cabul, untuk hidup cemar, untuk hidup penuh dengan hawa nafsu, untuk hidup dalam kemabukan, untuk pesta pora. Pesta pora itu ini orang bilang sekarang dugem. Yang kedua, manusia yang hidupnya tidak dipimpin oleh Roh akan mengalami konflik dengan Tuhan Allah. Ini sangat berbahaya. Berbahaya sebab relasi atau hubungan manusia dengan Tuhan Allah menjadi rusak atau menjadi terputus. Dan Allah sebagai sumber kehidupan itu tidak lagi menganugerahkan kepada manusia, atau manusia kehilangan anugerah untuk hidup. Allah sebagai sumber hidup bukan artinya tidak bernapas lagi, tapi hidup dalam pengertian bahwa dia seperti mayat. Walaupun dia hidup masih, tapi seperti mayat. Nah, coba bayangkan mayat yang bangun berjalan itu kayak apa? Menakutkan kosono, mengerikan kosono, mengerikan sekali.
mengalami konflik dengan Tuhan Allah. Dan itu seperti dia terputus relasi dengan Tuhan Allah, menjadi terputus, menjadi rusak. Dia kehilangan kehidupan itu. Dan karena itu manusia mencari ilah lain, melarikan diri dan mencari ilah lain. Karena dia tidak lagi berhubungan dengan Tuhan Allah, dia mencari ikatan lain, ikatan pada kuasa lain, yang dia sangka dapat memberikan kenyamanan kepadanya, dapat memberikan jaminan kehidupan kepadanya. Rasul Paulus menyebutkan penyembahan berhala. Itu sebagai akibat manusia tidak lagi berhubungan dengan Tuhan Allah. Putus hubungan dengan Tuhan Allah, dia bicara hubungan lain dengan yang lain, yaitu dengan setan-setan, penyembahan berhala, sihir. Ya mungkin di sini sudah terasa, tapi ada orang yang diam-diam menjadi penyihir. Orang sudah tahu dia tuh nenek sihir. Ada laki-laki yang juga bari sihir. Dia pakai guna-guna, kutip 3 kali dikendok, lu biar kuatkan mandi ke sebeta. Satu orang dalam ini pengalaman pelayanan, dia bilang dia istri itu karena diikuti 3 kali dikendok, istri cinta mati sendiri. Anak-anak dengar kosong akan menjadi besar. Beta bilang begini, kenapa suami putih ini di rumah tua tuh permisi hitam besar lamar 3 pintu. Kenapa di suami putih ini toko congko anak kok? Supaya yang kosan dia di belakang ini roda angkat beli kalau perlu yang ada sayap teman. Kenapa di musti putih di pembini yang hitam lamar 3 pintu tuh? Masuk sesak begitu. Bilang begitu. Sihir, guna-guna. Karena apa? Karena dia punya hubungan dengan Tuhan terputus. Lalu dia mencari kekuatan lain dengan melakukan sihir itu. Dia rasa dia paling kokoh. Yang berikut, manusia yang hidup tidak dipimpin oleh roh akan mengalami konflik dengan orang lain atau dengan sesama. Orang yang seperti itu baginya, ia tidak hidup lagi bagi dirinya, ia hidup bagi dirinya sendiri. Ia hanya hidup bagi diri sendiri. Orang yang ego terlalu tinggi, itu egosentris betul-betul. Dia punya pusat hanya di diri. Apa saja yang dia buat selalu berpikir untuk diri sendiri. Mau menang sendiri, egonya terlalu tinggi. Orang yang egois itu, yang ego tinggi itu, mau supaya dia menjadi pusat perhatian dan merasa lebih atau paling baik dari semua. Ini paling baik, paling pandai, paling penting, paling berkuasa, paling berjasa. Dan karena itu semua orang mesti tunduk sendiri, tunduk kepada dia, tunduk kepada keinginannya. Sulit untuk dapat menerima kenyataan. Orang seperti itu sulit untuk menerima kenyataan bahwa sebetulnya ada orang lain yang jauh lebih baik dari dia. Dia sangat akan terima ada orang lain yang lebih baik dari dia. Semua orang dia anggap sebagai saingan.
yang ego tinggi itu, yang mengalami konflik dengan orang lain itu, dapat menjadi pemangsa bagi orang lain yang dianggap saingan. Lalu supaya jangan ada yang jadi saingan sendia, sikut menyikut, saling menjatuhkan dan memangsa, tepas selalu di bawah. Tunggu sampai di situ. Ada kesempatan, siku selalu sekali, lu habis. Orang bilang tepa di bawah. Ini ambil kesempatan pas orang ada sempit. Itu tepa di bawah. Kalau perlu memusnahkan dan membinasakan. Kalau perlu memusnahkan dan membinasakan. Nah, terhadap semua itu Rasul Paulus bilang, kita maju kita sedikit di atas, pasal 5 ayat 15. Paulus bilang, tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, kalau sikut menyikut itu awas, supaya jangan kamu saling membinasakan. Tetapi jika kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah, supaya jangan kamu saling membinasakan. Nasihat ini penting, Bapak Ibu. Walaupun dia tidak termasuk dalam bacaan kita, dia begitu penting. Sebab orang yang melakukan hal demikian, Rasul Paulus bilang di ayat 21c, bilang dia tidak mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Orang begitu tidak ada. Kita baca saja ayat 21c supaya jangan salah. Barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Balik dari kerajaan Allah, balik dari kerajaan Allah, apa di mana? Kalau sudah dapat tempat di kerajaan Allah, kita pun tempat di mana? Neraka. Neraka. Di sana. Di kiri kok. Padahal ke kiri kan. Orang selalu bilang kiri itu neraka, kanan itu sorga. Karena kiri itu kidal, dia kaku-kaku baik. Orang-orang sorong yang kiri, atau anggap orang pura aja. Jadi mengapa son ada di sini? Di sana. Tentang bukan di sini. Ada di neraka. Alkitab bilang di sana ada lautan api yang menyala-nyala. Ada lautan api. Mau coba kok? Atau siapa yang super napi di sana? Mau barang-barang, siapa barang bilang kita mau pilih di sana. Yang ketiga, setelah menguraikan perihal hidup menurut keinginan daging, Rasul Paulus lalu beralih pada nasihat hidup yang dipimpin oleh Roh. Hidup yang dipimpin oleh Roh. Menurut Rasul Paulus, tanda nyata dari hidup yang dipimpin oleh Roh adalah pada buah Roh. Ada berapa? 9. Ayat 22 sampai ayat 23 bacaan kita. Hidup yang dipimpin oleh Roh. Supaya kita jangan lupa kita baca ayat 22 sampai 23. Tetapi borok ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan,
kesetiaan, kelembutan, dan penguasaan diri. Rasul Paulus bilang tidak ada hukum yang menentang itu. Tidak ada hukum. Hukum manapun tidak ada yang bisa menentang satu pun dari buah-buah roh ini. Nanti kesempatan berikut kita akan omong tentang buah-buah roh. Beta percaya ada kesempatan Tuhan menyiapkan kita satu waktu yang baik untuk kita bertemu di sini. Untuk kita omong khusus tentang buah-buah roh. Walaupun kita bukan ada di minggu pencurahan, minggu Pentakosta, tapi nanti kita sekarang ini hidup 2000 tahun yang lalu dari peristiwa 2000 tahun yang lalu dari peristiwa Pentakosta ini, seperti yang dikisahkan di kisah pasal 2. Nanti kita akan bertemu sekali lagi. Ibu Lina tolong menyiapkan waktu untuk kita bertemu dan omong tentang buah-buah roh. Kalau potong omong tentang buah-buah roh ada 9 ini, beta sudah bisa menguraikan. Beta berdosa. Beta mesti omong per buah supaya kalau nanti potong omong sekarang, potong bisa pulang jam 9 malam. Dan kita tahu nanti itu iblis bisa pakai kesempatan untuk potong manfaatkan. Atau dimanfaatkan, atau pulang lambat itu dimanfaatkan. Mari kita berdoa. Kami percaya dengan